Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51 yang berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salam semangat buat kita semua. Kita percaya hari ini Tuhan sudah melimpahkan kebaikan dan anugerah-Nya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti pernah menghadapi persoalan besar maupun kecil di dalam kehidupannya. Mungkin hari ini saudara-saudara punya persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Mari kita belajar bersama dari kisah Yesus berjalan di atas air, di mana murid-murid Yesus menghadapi persoalan angin badai yang mengancam nyawa mereka. Tetapi kita melihat di tengah badai yang murid-murid alami, di tengah bahaya yang murid-murid sedang hadapi, Yesus hadir di sana. Yesus hadir menemani murid-murid yang ada dan mengatakan kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari ini juga Allah hadir di tengah-tengah kita, dan Dia mengatakan kepada kita, "Tenanglah,
Aku ini, jangan takut. Dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini melalui ayat pembacaan kita, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah dalam Injil Markus pasal 6 ini, ayat 45 sampai 51. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketika murid-murid menghadapi angin badai, mereka mulai mengerahkan kemampuan, kekuatan, dan pengalaman mereka untuk mengatasi persoalan. Dalam ayatnya yang ke-48 dikatakan bahwa betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Berhentilah untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Ini bukan berarti kita tidak berusaha dan tidak perlu orang lain, tetapi hati kita ketika melakukan segala upaya tidak menggantungkan harapan pada diri sendiri atau orang lain, tetapi kita sadar yang kita andalkan adalah Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hari ini, apapun tantangan yang kita alami hari ini, mari datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita menaruh kepercayaan yang sangat besar pada diri sendiri, pada kepandaian, pengalaman, koneksi, dan kemampuan yang kita miliki, seolah-olah semuanya cukup untuk menopang hidup kita. Padahal ketika badai datang lebih besar dari yang kita bayangkan, semua yang kita andalkan bisa runtuh dalam sekejap. Disinilah Tuhan ingin mengajar kita bahwa mengandalkan diri sendiri hanya akan membuat kita lelah dan kecewa. Tetapi ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan yang tidak pernah habis, kekuatan yang tak terbatas, damai yang tidak tergoyahkan, dan pengharapan yang tetap teguh meskipun keadaan belum berubah. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Mari sadarkan diri kita bahwa kita punya Allah yang besar dalam hidup kita, Allah yang kuat, Allah yang hebat, yang sanggup menolong kehidupan kita. Yang kedua, percayalah, Tuhan tahu dan peduli dengan persoalan kita, besar maupun kecil. Di dalam ayat yang ke-47 dan 48 dikatakan bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, sekalipun waktu itu Tuhan tidak sedang berada di dalam perahu bersama murid-muridnya, tetapi Tuhan ternyata tahu dan peduli dengan persoalan yang dihadapi murid-muridnya. Hari ini pun kita harus sadar, kita harus ingat bahwa Tuhan tahu persoalan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan melihat setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Dia peduli dengan keadaan kita, dan Dia akan menolong kita hari ini. Seringkali kita merasa Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita, tidak melihat air mata kita, dan tidak peduli dengan pergumulan kita. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anaknya. Tidak ada satupun beban yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Tuhan, dan kasih-Nya tidak pernah berubah oleh keadaan, sehingga kita boleh percaya sepenuhnya
bahwa di tengah kesulitan kita, Tuhan tetap bekerja, menjaga, dan mempersiapkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang ketiga, jangan mengatur cara Tuhan menolong menurut kehendak dan logika kita. Dalam ayatnya yang ke-49, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Di sini kita melihat Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal dengan berjalan di atas air, sehingga murid-murid tidak mengenali, bahkan menyangka itu hantu. Ketika Tuhan menolong kita, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau bayangkan. Tapi mari kita meminta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta hikmat-Nya, minta tuntunan Roh Kudus untuk mengerti jalan-jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berkali-kali kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran dan perhitungan kita sendiri. Seakan-akan Tuhan hanya boleh bekerja sesuai dengan rencana kita, dengan waktu kita, dengan cara kita. Padahal jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari jalan kita, dan rancangannya selalu lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Sehingga ketika pertolongan Tuhan datang dengan cara yang tidak kita duga, kita diajak untuk tetap percaya dan berserah, karena Tuhan tidak pernah salah dalam membawa kita kepada tujuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, cara Tuhan menolong kita begitu ajaib, dengan penuh kuasa dan mujizat-Nya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, jadilah tenang supaya kita dapat menemukan Tuhan dan jawabannya. Dalam ayatnya yang ke-50 mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenang tidak berarti kita diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi tenang di sini kita belajar untuk menenangkan dan menundukkan jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita ke arah kehendak Tuhan. Ketika jiwa kita panik, takut dalam menghadapi persoalan, maka kita sulit untuk mengenali pribadi maupun suara Tuhan. Ketenangan di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah pilihan iman untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah, untuk tetap berharap meskipun jalan masih belum terlihat, dan untuk tetap memandang Tuhan di atas segala masalah, sehingga di tengah badai yang menggoncang hidup kita, hati kita tidak ikut tergoncang, karena kita tahu Tuhan memegang kendali atas segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari tenangkan diri kita, tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, Tuhan memegang hidupmu, Tuhan memegang tanganmu. Sadarlah, tenanglah, sebab Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu keadaan kita, Dia tahu kegelisahan hati kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kepayahan kita. Tuhan ingin kita menjadi tenang. Andalkan Tuhan. Yesus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Komitmen kita pada malam hari ini, kita percaya Tuhan tahu, peduli terhadap segala persoalan kita.
Mari kita berkomitmen menundukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Kita mau menjadi tenang dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kehidupan kami, mengajari kami untuk menjadi tenang di dalam Engkau, mengajari kami untuk berjalan bersama Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu melalui firman-Mu pada malam hari ini bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tekanan hidup. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan mengatakan kepada kami untuk menjadi tenang dan hadapi semuanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu ajaib dan indah yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan terjadi, serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.